Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak Bapak kelas 8D, 8E, 8F dan 8G yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semua pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan dalam keadaan berbahagia menyambut kelas yang baru. Amin ya rabbal alamin. Hari ini pertemuan kita yang pertama untuk mata pelajaran fikih. Dan mata pelajaran fikih ini di kelas 8 yang paling pertama dipelajari adalah tentang dua sujud, yaitu sujud syukur, sujud tilawah dan sujud syukur. Yang pertama adalah sujud tilawah. Sudah Bapak jelaskan di papan tulis. Sujud tilawah, sujud artinya sujud, tilawah artinya tilawah atau bacaan. Yaitu sujud yang dilakukan ketika ada ayat sajadah atau ayat tilawah. Seperti subuh nanti, subuh malam Jumat biasanya di masjid-masjid dilanggar-langgar dibaca surah As-Sajadah. Yang mana di ayat ke-15 dari surah tersebut ada ayat sajadah ataupun ayat tilawah. Ketika imam membaca ayat tersebut, beliau sujud, maka kita pun sujud. Itu namanya sujud tilawah. Siapa yang disunnahkan sujud tilawah? Sunnahnya kepada qari, pembaca ayat Al-Quran tersebut, maka dia sunnah untuk sujud. Yang kedua, mustami'. Siapa itu mustami'? Pendengar. Yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh seperti makmum atau seperti di majelis ada qari membaca ayat kemudian melewati ayat sajadah, ayat tilawah, kita yang mendengarkan dengan khusyuk, sunnah juga sujud. Yang ketiga, sami'. Sami' ini pendengar yang tidak sengaja. Orang membaca ayat Quran, kemudian kita tidak sengaja mendengar, lalu maka sunnah juga untuk sujud tilawah. Kalau ada pertanyaan bagaimana kalau kita mendengar ayat suci Al-Quran dari radio, dari TV, atau dari YouTube? Apakah juga sujud tilawah ketika sampai kepada ayat sujud tilawah? Jawabannya, ini kalau siaran langsung, live, maka sunnah sujud. Kalau tidak live, maka tidak disunahkan untuk sujud. Misalnya mendengarkan acara kenegaraan yang live, atau menyaksikan sembahyang di Masjidil Haram yang live. Sampai kepada ayat sujud, maka kita disunahkan juga untuk sujud kalau live. Kalau tidak live, tidak langsung, kaset misalnya, rekaman, maka tidak disunahkan untuk sujud bagi yang mendengarnya. Kemudian syarat sujud tilawah itu bagaimana? Yang pertama, bacaan Al-Qur'annya itu sesuai syariat, maksudnya masyru'. Kalau tidak masyru', tidak sesuai syariat, tidak dianjurkan untuk sujud. Misalnya bacaan orang yang sedang junub. Orang junub kan dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan berhadas besar. Orang junub, orang haid, orang nifas, dia membaca Al-Qur'an. Maka baik dia yang membacanya ataupun yang mendengarkannya, yang tidak sengaja mendengarkannya, tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk sujud tilawah. Karena bacaannya tidak masyru', tidak sesuai dengan syariat. Kemudian ayat tilawahnya itu dibaca satu ayat penuh, tidak potongan akhirnya saja. Misalnya surah Sajadah, wa hum la yastakbirun. Itu saja yang dibaca, tidak satu ayat penuh, maka tidak dianjurkan untuk sujud tilawah. Jadi wajib sujud tilawah itu satu ayat penuh. Kemudian yang ketiga, dibaca dengan sengaja, dengan maksud, tidak tanpa sengaja. Misalnya kalau tanpa sengaja itu ngigau, lagi tidur, atau orang mabuk misalnya karena dia hafiz Quran lalu baca Al-Quran tanpa sengaja, nah itu tidak disunahkan untuk sujud tilawah. Di dalam Al-Quran sujud tilawah ini terdapat pada 15 tempat, jadi ada 15 saja di mana-mana. Nah itu nanti tugas kalian untuk mencarinya di mana saja ada ayat sajadah di dalam Al-Quran. Pada 15 tempat itulah kita disunahkan untuk sujud tilawah ketika kita sedang membacanya, mendengarkannya, ataupun tidak sengaja mendengarkannya. Rukun sujud tilawah, satu niat. Jadi niat, tapi tidak dilafazkan, cukup di dalam hati saja ketika kita Allahu Akbar sujud, niatkan di dalam hati sujud tilawah. Tidak perlu lafaz nawaitu sujud dan tilawah, tidak perlu, cukup di dalam hati. Yang kedua takbir, jadi takbirnya juga Allahu Akbar sujud. Yang ketiga sujud. Yang keempat tumakninah. Tumakninah ini tenang, sejenak, khusyuk sejenak, merenungi makna sujud, mengakui penghambaan diri di hadapan Allah Ta'ala, itu namanya tumakninah. Tidak seperti ayam mematuk umpan makanan, tok 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 tok, tidak ya, tok tok langsung bangun, tapi tenang, ada bacaannya nanti. Yang keempat duduk, jadi setelah sujud duduk dulu, jangan langsung berdiri atau buka, jangan, tapi duduk. Yang keenam salamnya ini satu kali ataupun dua kali terserah, mau geleng-geleng juga terserah, tapi tidak geleng-geleng pun tidak apa-apa. Begitu bangun dari sujud, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, selesai sujud syukur. Yang ketujuh tertib. Tertib ini maksudnya berurutan. Niat takbir, sujud,
duduk, sujud, salam berurutan. Jangan terpaling-paling. Salam dahulu, hanya sujud, assalamualaikum, Allahu akbar, kemudian duduk. Itu namanya tidak berurutan, tidak tertib. Jadi rukun ini harus tertib. Makanya dimasukkan di dalam rukun yang ketujuh adalah tertib. Dan sampai di sini dapat dipahami ya, nanti bisa dipraktekkan langsung membaca Al-Qur'an kemudian sujud. Ketika Allahu akbar, di dalam hati kita berniat sujud tilawah. Sujud. Tenang, kita baca doanya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Tuhan yang telah menciptakannya dan meluaskan pendengaran dan penglihatannya dengan kekuatan dan dengan bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan dan kesucian hanya milik, ketinggian hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang paling indah dari orang yang Maha menciptakan. Jadi sampai di situ sujud dengan tenang, duduk, Allahu akbar, duduk kemudian salam. Duduknya apa? Duduk iftirash atau duduk tahiyat? Tidak, duduk antara dua sujud biasa saja kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesailah sujud tilawah. Itu kalau di luar salat. Kalau di luar salat cukup sujud satu kali. Seperti nanti malam subuh sembahyang Jumat kalian harus salat di masjid atau di langgar ya. Nanti ada insyaallah sujud tilawah pada saat membaca suratus sajadah. Wa hum la yastakbirun. Allahu akbar, ujar imam. Sujud langsung kada pakai ruku'. Kemudian ketika selesai sujud, bacaannya tenang, tumakninah. Allahu akbar. Berdiri lagi imam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Itu ayatnya dibaca oleh imam, melanjutkan. Jadi tidak ada rukuk, tidak ada i'tidal, langsung sujud, bangun dari sujud melanjutkan ayat. Baru nanti rukuk, itu namanya sujud tilawah. Jadi kalau di dalam salat langsung sujud dan tidak perlu salam. Kalau salam nanti batal salatnya. Nah, sampai sini masalah sujud tilawah. Kemudian yang diperdebatkan oleh ulama, yang ada ikhtilaf perbedaan di kalangan ulama adalah apakah orang sujud tilawah ini harus suci dari najis dan suci dari hadas? Ah, itu yang diikhtilafkan. Sebagian menyebutkan tidak perlu suci dari hadas besar, hadas kecil. Yang penting suci dari hadas besar dan suci dari najis. Ini penting juga anak-anak kita semua mengingat kembali pelajaran kelas 1 atau kelas 7 yang lalu. Apa perbedaan najis dan hadas? Kalau najis itu benda. Kalau hadas itu keadaan diri. Jadi kalau keadaan diri kita itu berhadas. Kalau hadas kecil disucikan dengan berwudu. Kalau hadas besar disucikan dengan mandi. Apa itu hadas besar? Penyebab hadas besar ada 6. Yang pertama, junub atau bersetubuh. Masuk kepala kamu itu ke dalam goa, masuk ya, baik dia keluar muntah atau tidak, itu mewajibkan mandi. Kamu dalam keadaan berhadas besar, tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh tawaf. Ketika bersetubuh sudah terjadi, masuk kepalanya ke dalam goa. Yang kedua, khurujul mani, keluar mani. Jadi baik tidak bersetubuh dengan atau tidak, kalau keluar mani maka wajib mandi. Kamu dalam keadaan hadas besar ketika sudah keluar mani, baik bersetubuh atau tidak, misalnya mimpi dan lain sebagainya, maka wajib mandi. Yang ketiga, perempuan haid yang biasa bulanan. Yang keempat, nifas, darah yang keluar setelah persalinan, setelah beranak. Itu dia dalam keadaan nifas, paling cepat sekejap, paling lama 2 bulan, biasanya 40 hari. Wiladah, darah yang keluar ketika beranak, ketika melahirkan, juga wajib mandi. Yang keenam, mati. Jadi orang mati pun wajib mandi, tapi tidak mandi sendiri, dimandikan. Nah, itu jadi 6 itu namanya hadas besar. Kalau dalam keadaan hadas besar, ini menurut pendapat yang paling kuat, jangan dulu sujud tilawah. Meskipun kita sedang mendengar bacaan ayat suci Al-Quran yang mengandung ayat sajadah. Kalau hadas kecil, ini disucikan dengan berwudu. Jadi hadas itu keadaan diri kita. Adapun najis itu benda yang melekat bisa pada 3 tempat. Badan kita, pakaian kita, ataupun tempat. Jadi kalau kita mau sholat kan wajib suci daripada 3 hal. Daripada sucikan najis dari 3 hal. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Nah, itu dari najis. Najis itu benda, makanya ciri najis itu, najis ainiyah ya, ada 3 cirinya. 1 ada rasa. 1 ada aroma, ada bau. 2 ada warna. 3 ada rasa. Jadi kalau mau identifikasi najis ainiyah, lihat dulu baunya ada tidak? Bau pesing, mungkin ada kami di bawah sejadah. Wajib disucikan terlebih dahulu. Bau asam,
mungkin ada tai kucing di bawah batis, sucikan terlebih dahulu. Kalau tidak ada bau, mungkin ada warna kuning. Nah, ini kuning ini nih. Kemungkinan tahi, mungkin emas ya kalau lembek. Nah itu, jadi harus tahu warnanya. Kalau rasanya, rasa bukan dijilat, jangan dijilat, tapi diraba-raba. Kalau ada rasa bau kayak ada benda najis, maka berarti najis, ya kan? Jangan disulum ke muntung. Nih tahika untuk tahika untuk kah? Ambil buat ke muntung masam na tahi juga ya, jangan. Jadi diraba-raba najis yang kecil. Itu najis ainiyah, dan nanti ada najis hukmiyah juga. Kelas 7 mungkin sudah dibahas oleh guru yang lain. Kalau najis hukmiyah itu kita tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada juga warnanya, karena sudah hilang seperti air kencing yang sudah kering. Tapi kita tahu di sana anak kita tadi mungkin kencing, anak pian, ada yang pian di situ tadi bekame, kemudian sudah kering hilang, nah tinggal dibersihkan. Yang wajib 1 kali guyuran, bila sudah bersih silahkan bisa digunakan. Disunahkan 3 kali guyuran. Kalau najisnya masih ada, jangan diguyur, nanti seluruh tempat menjadi najis. Tapi hilangkan dulu benda najisnya, baru disucikan. Itu namanya najis. Jadi najis itu benda. Kalau najisnya mughallazah, sucikan dengan 7 kali basuhan, dan salah satunya dengan tanah. Yang paling afdal tanahnya di awal, dibasuh dengan tanah. Kalau najisnya mutawassithah dan mukhaffafah, sucikan dengan air atau basuhan seperti biasa. Adapun hadas itu tidak disucikan seperti itu, tapi dia disucikan dengan berwudu bila hadas kecil, disucikan dengan mandi bila hadas besar. Bila tidak ada air, sucikan dengan tayamum, dengan tanah. Bila tidak ada air, tidak ada tanah, dengan api. Karena ada pengendali air, pengendali tanah, pengendali api. Tidak mungkin kalau tidak ada air pasti ada tanah, karena hidup kita ada di tanah. Jadi itu yang diperdebatkan oleh ulama, apakah sujud tilawah ini perlu suci dari hadas kecil, hadas besar, dan dari najis. Maka menurut pendapat yang banyak diperpegangi adalah tidak perlu suci dari hadas kecil, tapi harus suci daripada najis dan suci daripada hadas besar. Artinya kalian kalau mau sujud tilawah dalam keadaan mendengar ayat suci Al-Quran, tidak dalam keadaan berwudu misalnya, mau ikut sujud, ya silahkan sujud. Tapi kalau dalam keadaan sholat, itu pasti suci dari hadas kecil, hadas besar. Ini yang mau dikisahkan adalah ketika kita sebagai sami' atau mustami', ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran orang lain. Apakah sujud juga ketika dibacakan ayat tilawah, padahal kita tidak berwudu? Nah, tetap dianjurkan untuk sujud. Ini menurut pendapat yang banyak diperpegangi. Sebab kalau kita mau wudu terlebih dahulu, kan habis sudah bacaannya sudah lewat, sudah terjadi jarak atau jeda. Itu. Sampai di sini mungkin pembahasan kita mengenai sujud tilawah. Sehabis ini nanti kita bahas mengenai sujud syukur. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya dan bisa dipahami oleh adik-adik semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.